Pemirsa, akibat jalanan rusak parah, seorang ibu muda yang tengah hamil tua di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu dengan kain sarung. Ya, warga membawa ibu hamil ini ke bidan desa terdekat untuk membantu persalinan. Inilah perjuangan Asmaria, ibu berusia 21 tahun. Warga kampung Babakan Sawah, Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Halo guys. Asmaria harus ditandu oleh sejumlah warga demi menuju rumah bidan desa terdekat. Awalnya, warga hendak membawa Asmaria ke puskesmas terdekat. Namun ternyata jarak yang harus ditempuh cukup jauh, yaitu 7 km. Memandu Asmaria menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Jalanan desa yang rusak parah membuat ambulans tidak bisa melintas. Sementara Asmaria juga tak kuat jika dibawa dengan sepeda motor. Memang istri saya kemarin melahirkan. Memang ditandu dari tempat ke pustu karena akses jalan yang rusak, yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Ya memang bukan saya aja yang ditandu, sebelum saya juga banyak yang ditandu karena akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh roda 4. Usai melewati perjuangan panjang, Asmaria pun berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Asmaria bukanlah satu-satunya ibu hamil yang harus ditandu demi mendapatkan bantuan persalinan. Puluhan ibu hamil lain juga harus menjalani perjuangan yang sama demi mendapatkan akses kesehatan. Warga pun berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka. Jalanan desa yang rusak parah pun diharapkan segera diperbaiki. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Harga kedelai di Jepara, Jawa Tengah kian tak terkendali hingga tembus di angka Rp14.000 per kilogramnya. Kondisi ini memaksa perajin tempe di Jepara mogok produksi selama 2 hari. Pedagang tempe di Pasar Jepara 2, Jepara, Jawa Tengah tak ada aktivitas. Tampak dari lapak tempat biasa menjual tempe ini kosong tanpa pedagang. Para pedagang tempe ternyata mogok produksi selama 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu kemarin. Aksi mogok produksi tempe ini sebagai bentuk protes perajin atas tingginya harga kedelai yang terlalu tinggi. Para perajin tempe berharap mendapat perhatian dari pemerintah dengan memberikan subsidi harga tempe tidak terlalu memberatkan. Sementara itu di Jakarta, walaupun harga kedelai kian meroket, tetapi para pedagang tempe di Pasar Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan tidak menaikkan harga jual tempe kepada masyarakat. Agar tetap memperoleh keuntungan, pihak produsen terpaksa harus memperkecil ukuran tempe yang dijual. Hal ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Tempe yang biasa dijual dengan ukuran setengah kilogram, saat ini ukurannya diperkecil menjadi 45 ons dengan harga tetap sama, yakni Rp6.000. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi berhasil identifikasi jasad wanita dalam karung laundry yang ditemukan di hutan desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Korban diketahui warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara, yang sempat dinyatakan hilang sejak Minggu sore. Jasad wanita dalam karung yang ditemukan di hutan desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah terkuak. Identitas korban tersebut berdasar dari ciri-ciri tubuh dan pakaian yang dikenakan korban, serta terdapat 3 gigi palsu sehingga dapat dikenali keluarga. Korban diketahui bernama Krisnawati, berusia 38 tahun, warga desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Korban sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga setelah pamit pergi sejak 23 Oktober 2002 pada Minggu sore. Bahkan, keluarga sempat menyebar informasi hilangnya korban di media sosial karena korban tak kunjung pulang. Ciri spesifik itu, nek bagi aku, dia di giginya. Kemarin kan sempat mau ke Singapura, dia ganti gigi. Kan habis jatuh, pernah kecelakaan itu. Dia itu, gigi 3 di depan.
Terus pakaian pun, iya. Kemarin sempat ada yang ini dari pas posisi di otopsi itu kan ada di foto bikin status semuanya. Terus saya lihat, saya tahu itu langsung. Itu kemarin kami melakukan klarifikasi kepada salah satu keluarga yang diduga keluarga, kemudian kami hadapkan suaminya ke jenazah, kemudian yang bersangkutan meyakini bahwa korban adalah istri yang bersangkutan yang merupakan warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Sebelumnya, jasad wanita dalam karung pakaian laundry ditemukan warga di area hutan desa Kepuk, Kecamatan Basri, Jepara, Jumat siang. Dari hasil autopsi, diketahui terdapat luka bekas kekerasan pada bagian leher, dada, dan kepala, serta lidah menjulur keluar. Polisi meyakini jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku pembunuhan tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan mayat dalam karung di Jepara, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan AKP Muhammad Fahrur Rozi, Kasat Reskrim Polres Jepara. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, Mbak. Baik. Mayat sudah diketahui, bagaimana dengan pelaku, Pak? Apakah sudah diketahui? Alhamdulillah, kurang dari 1 kali 24 jam kemarin pelaku kita amankan. Pelaku sudah diamankan, Pak? Sudah. Bisa diceritakan, Pak, profil dari pelaku ini seperti apa dan hubungannya dengan korban? Baik, saya menceritakan kronologisnya. Pada bulan Mei 2022, korban ini kenal dengan tersangka NA dari Facebook. Kemudian mereka berteman, semakin akrab hingga akhirnya tersangka meminjam sejumlah uang senilai 3.150.000 kepada korban, yang pada saat itu korban sedang di Singapura sebagai TKW. Kemudian tanggal 16 Oktober, korban menginformasikan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia, tepatnya di Kabupaten Jepara. Selanjutnya tanggal 23 Oktober, itu korban mendatangi rumah orang tua dari tersangka NA. Kemudian di situ korban menagih hutang karena hanya dijanjikan, terjadi cekcok, kemudian marah hingga akhirnya tersangka mencekik dan membekap mulut korban hingga kejang-kejang sampai meninggal dunia. Oke, Bapak, ini selanjutnya keesokan harinya korban dibungkus karung kemudian dibuang ke perkebunan desa Kepuk, Kecamatan Basri, Kabupaten Jepara. Oke, Bapak, ini jumlah uang yang diperkarakan sebesar 3 juta rupiah ya, Pak, ya? Betul, 3.150.000 rupiah. Bapak, dalam beraksi ini apakah pelaku diketahui dengan orang lain, Bapak? Ada tersangka lainnya? Tersangka lainnya itu ya penadah, karena hasil dari barang-barang korban itu dijual sama tersangka. Oke, ini ketika dia berkenal di Facebook, apakah suami korban mengetahui adanya utang piutang dengan orang ini, pelaku ini? Tidak. Yang ada itu yaitu kakak kandung dari tersangka. Ulangi, kakak kandung dari korban. Baik, artinya untuk motifnya murni hanya karena masalah utang piutang ini, Pak? Betul, murni hanya utang piutang. Oke, selanjutnya pasal yang dikenakan untuk pelaku seperti apa, Bapak? Jadi terhadap pelaku, untuk NA kami jerat pasal 338 dan atau pasal 365 ayat 3, yaitu pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan tersangka yang lainnya 2 orang, yaitu penadah HP dan penadah motor, itu kami jerat pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk kedua penadah ini apakah juga sudah diamankan, Pak? Sudah, terhadap ketiga pelaku sudah kita amankan dan sekarang sudah kita lakukan penahanan terhadap mereka. Baik, terima kasih AKP Muhammad Fahrur Rozi, Kasat Reskrim Polres Jepara, sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia.
Pemirsa, 12 orang saksi dihadirkan untuk memberi keterangan terkait pembunuhan Yosua dengan terdakwa Eliezer. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ayu Siang.